Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Febrianti dari kelas 11 IPS 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang memiliki beragam perbedaan, mulai dari ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Hal ini bisa membuat masyarakat Indonesia rentan mengalami sebuah konflik. Adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat yang menyangkut kelompok sosial lebih dipandang sebagai sesuatu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Perbedaan-perbedaan di masyarakat yang justru dipertajam bisa memicu lahirnya konflik di masyarakat. Konflik adalah proses sosial yang disosiatif atau proses yang memecah belah masyarakat. Berikut ini berbagai jenis dari konflik sosial dalam masyarakat multikultural. Konflik akan terjadi apabila beberapa golongan atau unsur yang berbeda di dalam masyarakat tidak bisa saling menyesuaikan satu dengan lainnya. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural senantiasa mengedepankan pengagungkan keanekaragaman, keterbukaan, kesamaan, dan pluralitas yang meliputi sikap penghargaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan secara khusus berhubungan dengan kebudayaan, agama, etnik, dan gender, serta identitas sosial. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan tumbuh kesadaran dan kedewasaan pada setiap insan terdidik dalam menghadapi masyarakat majemuk dan benturan konflik sosial. Dalam konteks pendidikan di sekolah, keanekaragaman, latar belakang budaya, keluarga, agama, dan lingkungan peserta didik maupun pendidik dapat dijadikan sebagai lingkungan yang strategis untuk mengelola kemajuan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari perubahan sosial dapat dikelola secara nalar dalam zona pendidikan di sekolah. Agama, suku, bangsa, dan tradisi. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agama pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama. Munculnya risiko dari kecurigaan atau ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah suatu yang dapat diubah, sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia, diperlukan pendidikan multikultural. Sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila berbentuk pada diri setiap rakyat Indonesia sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercangkup dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan adalah pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Agar masyarakat tidak meninggalkan akar budaya, budaya daerah adalah budaya yang menggambarkan keadaan dan sifat di setiap daerah. Mengabaikan bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah di sekitar kita. Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya, seperti dikutip dari buku Kemendikbud bertajuk Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Maksud dari melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di atas menurut saya, konflik adalah suatu perselisihan
antara seseorang atau kelompok yang akan membuat berbagai pihak berusaha untuk memenuhi tujuannya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Jika konflik terkontrol, maka akan menghasilkan integrasi. Namun ketika integrasi tidak sempurna, maka akan menyebabkan konflik. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudahlah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.